Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Irnawati SEMM dengan NIDN 04200691. Saya adalah salah satu dosen tetap Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu Manajemen Keuangan 1, di mana dalam pembelajarannya saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam delivery, pencapaian materi pembelajaran melalui ceramah, diskusi, demonstrasi, dan simulasi. Pada saat pandemi ini, kami menggunakan learning system, yaitu learning.unpam.ac dengan tampilan sebagai berikut. Yang kedua adalah interaction, di mana dilakukan melalui forum diskusi, baik di dalam kelas pada saat offline tatap muka, maupun pada saat online melalui learning management system. Dan yang ketiga melalui assessment, yaitu penugasan-penugasan baik melalui latihan soal, aktifan mahasiswa dalam menjawab setiap pertanyaan, baik dilakukan secara tatap muka maupun secara daring, melalui video conference dengan aplikasi Google Meet. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1, terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau MK. Mahasiswa mampu menetapkan konsep dasar manajemen keuangan, mampu mendemonstrasikan dan menghitung rasio keuangan, serta kelayakan investasi, dan mahasiswa mampu membuat laporan investasi dan pendanaan. Deskripsi pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yaitu konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Mahasiswa juga diberikan pengetahuan bagaimana menghitung rasio keuangan, kelayakan investasi, kemudian membuat laporan investasi dan pendanaan guna pengambilan keputusan manajerial perusahaan. Materi pelajaran dalam Manajemen Keuangan 1 yaitu pertama, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Kedua, pentingnya rasio keuangan dan jenis-jenis rasio keuangan. Ketiga, pengertian konsep nilai uang, nilai uang sekarang dan yang akan datang, tabungan majemuk dan anuitas. Keempat, jenis-jenis persediaan, teknik persediaan, titik pemesanan kembali, dan sistem pengendalian persediaan. Kelima, risiko perusahaan dan cara pengelolaan risiko. Keenam, metode penilaian investasi. Ketujuh, aliran kas masuk dan keluar. 8, konsep modal kerja, metode menentukan modal kerja dan penganggaran kas. Ke-9, aliran dana kas. Ke-10, pertimbangan dalam pembayaran dividen, kebijakan dalam pembayaran dividen. Ke-11, kebijakan pemecahan saham, pengaruh dividen saham dan pemecahan saham dan penggabungan saham. Ke-12, asumsi yang harus terpenuhi dalam poin dan perhitungan break-even point. Ke-13, jenis-jenis pendanaan jangka panjang dan keunggulan serta kelemahan dari masing-masing alternatif pendanaan jangka panjang. Ke-14, model penilaian metode singkat dan sekarang, nilai obligasi, dan penarikan kembali obligasi. Baik, langsung saja. Berikut
video micro teaching dalam kelas mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini melalui video conference seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa sejenak, menundukkan kepala agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk Vikon hari ini kita akan membahas pertemuan berapa? Pertemuan 15 ya, Bu. 15 dan 16. Betul sekali ya. Sebelum kita masuk ke 15 dan 16-nya, ada yang ingat di learning kita membahas tentang apa? Ada yang ingat di learning-nya? Kalian mengerjakan apa? Break even point. Break even point, betul. Siti Nur Aisyah, tentang break even point atau titik impas. Di situ kalian kan menghitung BEP unit, ingat? Kemudian BEP rupiah, tetap ya, dibagi 1 dikurang biaya variabel setiap unit produk dibagi harga jual per unitnya. Jadi kemarin kita sudah hitung tuh BEP unitnya berapa, BEP rupiahnya berapa. Nah, menurut kalian perlu nggak sih sebenarnya perusahaan itu melakukan perhitungan BEP? Menurut kalian aja perlu nggak? Perlu sih, Bu. Karena bagaimanapun kenapa ada BEP pasti diperlukan. Iya, betul. Jadi memang pasti diperlukan ya, bukan hanya perusahaan. Kita pun kalau punya usaha, ya wajib kita hitung tuh BEP-nya, break even point-nya berapa nih, apakah kita sudah sampai, jadi apa yang kita keluarkan, apa yang sudah kita dapati itu impas nggak, sama nggak, sesuai nggak, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, berarti kan rugi, dan itu harus di stop usahanya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia ngeluarin 10 juta dalam 1 tahun dia sudah kembali, berarti kan 1 tahun itu sudah titik impas atau break even point-nya sudah balik, dan itu bagus, berarti perusahaannya berjalan dengan lancar. Nah, untuk manfaat dari BEP itu sendiri, salah satunya yaitu perusahaan itu bisa menentukan nih kapasitas produksi yang akan mereka kerjakan gitu ya, dan menentukan harga jualnya. Apakah harga jualnya ini bisa menguntungkan atau tidak, atau sebaliknya merugikan gitu kan, dari harga produksinya berapa, jualnya berapa. Nah, selain itu BEP ini juga digunakan untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Apakah perusahaannya itu tetap berjalan sedemikian rupa gitu, atau ada perombakan perubahan restrukturisasi gitu kan. Nah, jadi harus dilihat tuh dari BEP ini bisa menjadi tingkat pengambilan keputusan. Oke. Setelah BEP kita masuk ke pertemuan 15. Ada yang tahu masuk ke pertemuan 15 ini kita bahas apa? Pendanaan jangka panjang. Pendanaan, bahas nih apa sih pendanaan jangka panjang itu, kemudian jenis-jenisnya, kemudian alternatifnya apa saja gitu ya dalam pendanaan jangka panjang tersebut. Nah, kemudian di sini saya izin share screen ya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Kita masuk ke pertemuan 15, pendanaan jangka panjang. Di sini tujuannya untuk pembelajaran kali ini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis pendanaan jangka panjang. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang alternatif pendanaan jangka panjang serta keunggulan dan kelemahannya. Jadi setiap pendanaan tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk metode dalam pembelajaran ini kita nanti akan ada demonstrasi cara perhitungan ya. Bagaimana menghitung obligasi, bagaimana menghitung yang lain-lainnya, nanti kita akan ada demonstrasi. Dan untuk penilaian biasanya nanti setiap ada pertanyaan biasa ya yang seperti Vikon sebelumnya. Jadi nanti ada soal kita kerjakan, kemudian nanti ada soal latihan yang kalian kerjakan, nanti akan ada nilai tambahan, kemudian dilihat benar nggak sih perhitungan kalian gitu ya, nanti akan ada penilaian dari pengerjaan kalian dari soal-soal latihan ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk di materi pendanaan jangka panjang, yaitu hutang yang memiliki waktu jangka lebih dari 10 tahun.
Kalian tahu nggak sih sumber dana atau pendanaan atau utang itu biasanya dibagi menjadi berapa jangka waktu sih? Kan di sini ada panjang nih, lebih dari 10 tahun. Yang kalian tahu selain jangka panjang ada Jangka pendek. jangka pendek. Oke. Menurut kalian ada lagi nggak selain jangka pendek? Di antara pendek dan panjang apa? Menengah. Menengah, betul, jangka menengah. Tapi rata-rata ya yang biasa dibahas itu jangka pendek dan jangka panjang. Karena kalau jangka menengah tergantung kesepakatan dari si pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, biasanya jangka pendek itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Untuk jangka menengah itu 1 sampai kurang dari 10 tahun. Sedangkan jangka panjang itu lebih dari 10 tahun. Ya. Oke, lanjut. Sumber dana terbagi menjadi 2. Yang pertama nanti dengan adanya jatuh tempo, dan yang kedua tidak memiliki jangka tempo, jatuh tempo gitu ya, atau tidak memiliki waktu. Sedangkan untuk alternatif pendanaan jangka panjang itu ada 3 jenis. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham istimewa, dan yang ketiga ada obligasi. Ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama mengenai apa itu saham biasa. Ada tanda tanya besar nih orang, apa ya saham biasa katanya. Ada yang tahu nggak nih saham biasa apa? Saham. Ya. Saham biasa itu merupakan surat bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan sekaligus juga sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut ya Bu. Surat, oke, singkatnya berarti surat kepemilikan suatu perusahaan gitu ya. Singkat ceritanya. Jadi di sini kita bisa simpulkan surat berharga bukti kepemilikan gitu ya, kepemilikan perusahaan. Jadi singkatnya saham biasa itu ya surat berharga bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, di sini saham biasa juga ada ciri-ciri khasnya nih, ciri-ciri khususnya. Jadi kalau misalkan kalian, ciri-cirinya ini, ini masuk saham biasa ternyata gitu ya. Jadi kalian harus tahu nih ciri-ciri khususnya. Di sini ada 3. Yang pertama memiliki hak suara atas pemegang saham. Nah, biasanya nih kalau yang suka nonton drakor gitu ya, kan ada tuh yang lagi rapat-rapat untuk menentukan siapa nih nanti direkturnya, dewan komisarisnya gitu kan, dikumpulin yang pemegang saham gitu semuanya, diambil suara apakah anak dari si A, anak dari B gitu ya yang sering nonton. Nah, makanya semua yang pemegang saham itu dikumpulkan untuk memutuskan gitu ya siapa nih komisaris perusahaan tersebut. Itu dikumpulin tuh, semakin besar dia punya saham maka suaranya itu semakin banyak atau besar gitu ya, berpengaruh ya. Kalau kita nonton di drama tuh ya siapa nih yang memegang saham gitu. Nah, itu sering tuh terjadi seperti itu. Makanya saham itu menentukan siapa yang menjadi CEO-nya, CEO perusahaan gitu ya. Terus yang kedua ada hak untuk didahulukan. Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan. Jadi tanggung jawabnya memang terbatas, tidak banyak gitu ya untuk si pemegang saham. Kemudian masuk ke keunggulan. Nah, keunggulan dan kelemahan. Kita lihat di sini keunggulan dari saham biasa. Keunggulan, saham biasa tidak memberikan dividen yang tetap. Jadi dividennya itu bisa berubah-ubah tergantung dividen yang didapati oleh si perusahaan. Dapat dijual lebih mudah karena dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada utang dan ikut serta sebagai pemilik mengeluarkan saham. Dia hanya butuh modal yang banyak, tapi tidak perlu membayar biaya-biaya yang lain. Kelemahannya di sini, penjualan saham biasa dapat meningkatkan hak suara atau hak pengendalian yang dimiliki pemegang saham yang tadi saya bilang. Jadi, semakin banyak kita punya saham, semakin besar kita bisa mengendalikan suatu perusahaan. Jadi, itu kelemahannya. Kalau misalkan sampai satu orang punya saham yang banyak gitu ya, besar gitu di perusahaan, nah itu dia bisa mengendalikan perusahaannya. Kemudian kelemahannya juga saham biasa lebih banyak memberi hak untuk memperoleh laba kepada pemilik perusahaan. Jadi kalau misalnya saya punya saham biasa, nah dividennya kan kita nggak langsung ke kita tuh, tapi si pemilik perusahaan terlebih dahulu. Jadi lebih menguntungkan
si pemilik perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Yang ketiga, biaya penanggungan atau underwriting dan pendistribusian lebih mahal daripada utang. Surat berharga atas bukti kepemilikan perusahaan, tetapi lebih tinggi atas daripada pemegang saham biasa. Jadi dividen ini diutamain dulu nih, dibayar yang pegang saham istimewa dibanding saham biasa. Kita masuk ke jenis obligasi. Ada 3 nih berdasarkan yang pertama pengalihannya, yang kedua berdasarkan jaminan yang diberikan, yang ketiga berdasar penetapan dan pembayaran bunga. Yang kita sudah bahas, ada yang ingat? Pertemuan 15-nya apa saja yang sudah kita bahas? Saham biasa, Saham biasa, Saham biasa, keunggulan kelemahan saham biasa, keunggulan dan kelemahan saham biasa, saham istimewa, saham istimewa, atau jenis keunggulan obligasi, obligasi, kelemahan dan keunggulan dari saham istimewa. Obligasi apa aja yang kita bahas tadi? obligasi, atas tunjuk, atas nama. berdasarkan pengalihannya, Jenis-jenisnya ya, jenis-jenis obligasi betul berdasarkan pengalihannya, berdasarkan jaminan gitu ya. Absen dulu ya. Oke, pertemuan 15 ya. Yang pertama Ahmad Mirza. Ada Ahmad Mirza? Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Mirza hadir. Amara Septiayani. hadir Bu. Hadir Amara. Oke, Amara hadir. Lanjut Bagas Aji Wijaya. Bagas ada? Hadir, Bu. Di kelas. Oke, Bagas ada. Baik. Dende Kaliza Sabil. Baik, mana Baik? Belum ada. Hadir, maaf lupa nyari mikrofonnya. Oh iya, nggak apa-apa. Baik. Kembali David. Mana David? Ada David? Oke, kita lanjut dulu. Cici Citrayani. Ada Cici? Hadir Bu. Berarti nggak ada yang ditanya ya. Kita lanjut lagi. Pertemuan 16 mengenai pendanaan jangka panjang. Masih terusan dari pertemuan 15-nya gitu ya. Pertemuan 16 ini akan dijelaskan tentang cara penilaian obligasi dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama metode singkat dan yang kedua metode nilai sekarang. Kemudian nanti akan dijelaskan juga nilai obligasi yang memiliki dan tidak memiliki jatuh tempo serta penarikan kembali obligasinya. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran hari ini atau di pertemuan 16 adalah yang pertama mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan model penilaian metode singkat dan mahasiswa mampu memahami dan menghitung nilai obligasi yang memiliki jatuh tempo yang tidak memiliki jatuh tempo. Dan yang terakhir mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penarikan kembali obligasi, penilaian obligasi untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian dari suatu obligasi sampai jatuh tempo menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan metode singkat dan yang kedua metode nilai sekitar. Jadi ada 2 metode dalam menghitung penilaian obligasi. Kita bahas satu persatu mengenai yang pertama metode singkat atau shortcut formula. Ini rumusnya. Metode singkat digunakan untuk menghitung yield to maturity atau YTM. Hasil yang dimiliki pemegang obligasi jika dimiliki sampai jatuh tempo dihitung dengan cara sebagai berikut. YTM sama dengan I ditambah N dikurang P dibagi N dibagi P ditambah N dikurang 2. Di mana YTM adalah keuntungan obligasi sampai jatuh tempo, I adalah tingkat bunga, N itu nilai nominal obligasi, sedangkan P adalah harga pasar. 5%. Artinya ini berapa? 250. Ya berarti 5% kan gitu. Ditambah N-nya berapa N-nya? 5.000. 5.000 nih nominal ya. 5.000. Dikurang P-nya berapa harga pasar? 4.000. 4.000. Betul, 4.000 dibagi N. Jangka waktunya berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oke, dibagi gitu ya. P-nya berapa P-nya? Harga pasar 4.000. 4.000. 4.000 ditambah N-nya berapa? 5.000. 5.000. 5.000 dibagi 2. 2 itu rumus ya.
Oke, kita ke samping aja. 5% tadi berapa? Udah didapat? 250. 250. 250. Ditambah berapa nih? 100. 100.000. 1000 dibagi 5. 200 Bu. 200 dibagi 4.000 ditambah 5.000, 9.000 dibagi 2. Dibagi 2. 4.000. 5.500. Maka 250 ditambah 200 berapa? 450. Dibagi 4.500. Berapa nih totalnya? 0,1. 0,1. Satu aja, nggak ada koma lagi. Nggak ada. Berarti dikali 100 berapa? 10. 10%. Oke ya. Jadi 5% ini kan bunganya. Nah, dicari dulu tuh berapa sih sebenarnya bunganya 5%. Berarti lihat dulu nominalnya berapa. Kalau nominalnya di sini 10.000, berarti 10.000 dikali 5%. Udah dapat hasilnya gitu ya. Ya. Nah, biar jelas ya. Oke, gampang ya? Bu, boleh nanya nggak Bu? Boleh, siapa? Dende baik ya? Itu yang 200-nya dapat dari mana ya Bu? Di 200-nya 5.000 ini, nih 5.000 dikurang 4.000 dibagi 5. Coba kamu hitung. 5.000 dikurang 4.000 kan 1.000. Dibagi 5, 1.000 dibagi 5. Ini hasilnya di sini. Oh, oke Bu, makasih ya Bu. Sama-sama. Nah, ini hasilnya dari sini. Coba ya. Jadi langsung 4.000 ditambah 5.000 dibagi 2. Udah 9.000 bagi 2 aja, 4.500 kan. Oke, coba saya ganti angka ya. Misalkan di sini nilai nominalnya saya 50.000 misalkan. Terus harga pasar saya kasih 30.000. Terus umur obligasi N ya. N kecil. Umur obligasi misalkan di sini 4 tahun. Bunganya misalkan taruh 12%. Nah, coba hitung jatuh temponya. Ini soal 1. Terus di sini lagi 2 orang ya jadinya ya. Nanti UASnya adalah 1 ini soalnya ya. N di sini misalkan 20.000, T sama dengan 10.000, N sama dengan 10 tahun, bunga 20% misalkan. Nah, coba 2. Natania udah Bu, nomor 1. Nomor 1 Natania, oke. Berapa Natania jadinya? 12%. Coba sini ya, kita tulis ya, langsung aja YTM ya. Sama dengan 12% ditambah 50.000 dikurang 30.000 dikurang 30.000 dibagi 4 dibagi 30.000 ditambah 50.000 dibagi 2 Oke, samping sini sama dengan 12% dari 50.000 6.000 gini ya. ditambah 5.000 6.000 ditambah 5.000 per 40.000 per 40.000 oke. sama dengan 11.000 Oke. per 40.000 Oke. sama dengan 0,275
dikali 100 sama dengan 27,5%. Ada yang beda? Sama ya? Sama Bu, sama. Sama. Oke, nomor 2 siapa? Saya Bu. Oke, Fajar, silahkan. Kita naik ke atas kali ya di sini ya. Kita naik ke atas ya jawabannya ya. Ya Bu. Nah, YTM sama dengan berapa Fajar? Sama dengan 4.000 Bu. Langsung. Dia langsung Oh, jawaban. Bu, Iya gitu. dong, biar tahu teman-temannya. saya 20% Bu. Oke, 20%. Sabar. sama pelan-pelan. Kira apa jawab? 20%. 20% ditambah dalam kurung Oke, 20.000 20.000 ditambah 10.000 ditambah. dikurang Bu, salah. Bukan dikurang. Kurang, oke. Per 10 Bu, Per 10 dibagi dibagi 20.000 20.000 ditambah 10.000 plus 10.000, oke. dibagi 2. Dibagi 2. Oke, sama dengan di sini berapa 20%-nya? 4.000 4.000 ya. Oke. 4.000. ditambah 10.000 per 10. Langsung jawaban apa gimana Bu? Langsung jawaban. Serah Bu, kira-kira gimana? Langsung jawaban aja, 20.000 dikurang 10.000 dibagi 10 gitu berapa? Ya, 20.000 dikurang 10.000 dibagi 10 Bu. Ah, 1.000 Bu. 1.000. Oke. Yang bawahnya berapa? Langsung total 20.000 ditambah 10.000 dibagi 2. 5.000 Bu. 5.000. Oke. 5.000 benar? Insya Allah Bu. Kan 20.000. Bentar Bu, 20.000 Bukan 15. ditambah 10.000. 15 yang Bu. Berapa nih? Ditawar Sabar, mulu. sabar. 5.000 ke 15 nih. 15,33. 0,3. Ya. Jadi cari dulu nih bunganya. Dapat dari mana Bu 4.000? Dari 20.000 dikali 20%. Ya. Oke, ada yang masih bingung boleh ditanya. Yang masih bingung boleh silakan, nggak apa-apa. Kita namanya belajar ya. Pasti ada salah, kita benerin. Kalau yang tidak benar, kita ikuti caranya. Gitu ya. Sama-sama belajar. Menggunakan metode nilai sekarang atau present value, di mana menilai pendapatan yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa yang akan datang untuk nilai sekarang. Temuan 17 apa? Tentang apa? Mungkin ada yang Baik, sudah buka, berhubung baca-baca sudah dulu. habis, Leasing Bu, leasing. kita silakan Leasing, kerjakan betul. latihan Leasing soal ya, kalau udah berikut. berbicara leasing, Kemudian udah upload di kebayang lah ya sistem leasing itu learning apa. kita. Terima kasih. Nah, nanti di pertemuan 17-nya kita akan belajar apa itu leasing, terus manfaatnya, bentuk-bentuk leasing itu apa. Nah, terus kita cara hitungnya tuh. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak Ibu asesor yang sudah menyaksikan video saya melengkapi persyaratan PDD UKTPT Serdos Smart 2021. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.